Hai Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Rinjani. Ruang podcast yang merupakan edukasi hukum yang ringan, dekat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bersama dengan saya Dini Ardila, selaku host akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Adapun tema kita pada kali ini yaitu sesuatu yang sangat penting, relevan, dan dekat dengan masyarakat, yaitu perlindungan anak. Untuk mengupas lebih dalam lagi tentang perlindungan anak, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur, cantik, hits, dan tentunya mempunyai pengalaman terkait dengan penanganan perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak. Mari kita sambut bersama Mbak Seli Kusumawardani, Sarjana Hukum. Halo Mbak Seli. Halo Kak Dini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Mbak Seli untuk hadir di tengah-tengah saya dan para pendengar sekalian di podcast Rinjani episode kali ini. Oke, saya juga sangat senang Kak berbagi ilmu, berbagi pengetahuan buat masyarakat khususnya yang di Lombok Timur ini ya Mbak Dini ya. Bagaimana kabarnya Mbak? Hari ini sangat sehat saya Mbak Dini. Wah. Apalagi ketemu Mbak Dini sama ketemu teman-teman yang ada di Lombok Timur nih. Saya sehat banget nih. Terlihat dari auranya yang semakin cantik gitu. Harus dong. Luar biasa. Baik nih Mbak Seli, episode kali ini akan membahas tentang perlindungan anak. Betul banget. Jadi kita akan mengkaji lebih dalam nih tentang perlindungan anak, baik itu dari peran kejaksaan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tapi sebelum kita ke intinya nih Mbak, saya akan meminta ke Mbak Seli nih untuk meluruskan terlebih dahulu terkait pernyataan-pernyataan yang banyak berkembang di masyarakat gitu Mbak. Jadi ada pernyataan nih yang belum diketahui fakta atau mitos, tapi sudah menyebar luas di masyarakat dan banyak masyarakat itu percaya padahal harusnya itu adalah bagian dari mitos. Oke, gitu. contohnya apa nih? Nih contohnya nih, mitos atau fakta bahwa kekerasan seksual pada anak itu hanya dilakukan oleh orang asing. Gimana tuh Mbak? Menurut saya sih itu mitos. Oh mitos ya. Nanti mungkin lebih dalam kita kulik ke depannya kenapa itu mitos ya. Baik. Ada lagi apa nih? Nih ini yang kedua Mbak. Ini mitos atau fakta bahwa anak baik itu sebagai anak korban ataupun anak pelaku di dalam persidangan itu tidak bisa memberikan pernyataan yang valid gitu. Jadi tidak bisa dipercaya tuh Mbak. Gimana? Oh, mitos juga itu. Oh, mitos ya. ya. Nanti lebih dalam kita kulik lagi kenapa sih hal itu jadi mitos gitu ya. Baik, tuh para pendengar sekalian. Jadi terkait dengan kekerasan seksual yang hanya dilakukan oleh orang asing itu adalah mitos. Jadi orang terdekat juga perlu kita waspadai Mbak ya. Betul banget. Nanti pasti saya akan sampaikan terkait hal-hal itu Mbak Dini. Kenapa orang terdekat bisa jadi bahkan orang yang paling bisa kita bilang paling berpotensi lah. Itu. Baik. Nah itu kan tentang pernyataan-pernyataan yang berkembang di masyarakat nih. Kita terlepas dari mitos atau fakta. Nah sekarang nih Mbak, saya ingin bertanya nih Mbak, sejauh pengalaman Mbak Seli dengan profesinya yang jaksa ini udah bertahun-tahun kan Mbak ya berkecimpung di dunia jaksa, tentunya juga punya banyak pengalaman gitu Mbak. Nah ini kan kita berbicara tentang anak Mbak. Anak Gimana? itu kan generasi penerus bangsa nih, jadi pasti dijaga agar kan tongkat estafet bangsa Indonesia ini ada di anak-anak gitu. Nah ada nggak sih aturan khusus gitu yang mengatur tentang anak gitu Mbak? Jadi selain Mbak Dini yang saya sebutkan tadi, selain ada sistem peradilan pidana anak, juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Sistem peradilan pidana anak saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Kalau kita ngikutin yang 1997, lama banget tuh, kan ada perkembangan-perkembangan lain dan diatur tersendiri di Undang-Undang 11 Tahun 2012 ini. Kemudian untuk Undang-Undang Perlindungan Anak itu diatur di Undang-Undang 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga Kak Dini. Oh seperti itu. Betul. Jadi banyak ya aturan yang secara khusus gitu. Betul. Jadi
peradilannya pun anak ini berbeda dengan dewasa tentunya ya Kak Dini ya. Seperti itu sih. Baik, semoga masa depan anak-anak Indonesia ini cemerlang Mbak ya, dan mampu membawa Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Iya. Kemudian lagi Kak Dini ada informasi. Biasanya orang tanya, siapa sih yang dikatakan anak? Tuh, apa tuh? Coba kasih tahu para pendengar sekalian, Mbak. Pasti anak. Nah, anak itu yang di dalam kandungan pun itu disebut sebagai anak. Jadi anak itu anak yang di dalam kandungan sebelum 18 tahun dan belum menikah. Oh, Itu poin iya. paling penting. Kan pernikahan dini banyak nih. Kalau udah menikah nggak bisa tuh disebut sebagai anak. Oh iya, jadi sudah dianggap dewasa begitu Mbak ya. Kalau Betul. walaupun di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah, berarti sudah bukan anak-anak lagi. Betul. Seperti Iya. itu Kak Dini. Oke, wah menarik ya Mbak nih. Pasti. Oke, lagi nih Mbak. Apakah anak nih yang melakukan tindak pidana itu dapat dihukum? Soalnya nih Mbak, mungkin ya banyak misalnya ada nih anak yang melakukan tindak pidana, pasti orang-orang tuh bilang, ah namanya juga anak-anak Betul. gitu. Meminta kita untuk permakluman ya Iya, sebagai benar. anak-anak. Oke. Nah, itu Mbak yang menjadi peran penting orang tua di situ. Kadang permakluman menimbulkan anak menjadi kebiasaan. Hal-hal seperti itu sebenarnya orang tua juga wajib memantau sejauh mana sih perilaku anak ini. Kalau ditanya bisa dihukum atau enggak, bisa. Wow. Kembali lagi, tapi semuanya mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Jadi kita harus mengedepankan diversi. Nah, apa sih itu diversi? Diversi itu upaya di luar pengadilan. Jadi kalau anak mengatasi permasalahan terkait anak, tindak pidana anak, kita harus mengupayakan diversi. Diversi ini harus diupayakan dari setiap tahapan. Dari setiap tahapan penyidikan. Penyidikan kan menjadi ranahnya kepolisian nih di unit PPA. Kemudian di ranah kami, kejaksaan, pas tahap 2, setelah tahap 2 kita harus mengupayakan diversi. Kemudian kalau diversi di tahap kejaksaan ini nggak bisa dilimpahkan pengadilan, di pengadilan pun juga tetap harus diupayakan diversi itu Kak Dini. Jadi nggak semata-mata anak dimasukkan ke penjara. No, harus diupayakan diversi, itu wajib ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti itu. Waduh, semakin menarik nih Mbak. Oke, nih tadi kan Mbak Sally sudah menyebutkan bahwa kekerasan seksual itu yang dilakukan oleh hanya orang asing itu mitos. Nah mungkin nih bisa dijelaskan nih lebih dalam lagi nih, kenapa sih itu dikatakan sebagai mitos Mbak? Nah ini, kenapa saya berbicara tentang itu mitos, karena pengalaman saya selama saya menangani perkara di Lombok Timur, justru kekerasan seksual itu muncul dari orang terdekat. Misalnya ayah kandung, ayah tiri. Itu bukan menjadi rahasia lagi Kak Dini. Dan semuanya itu udah tahu di daerah manapun, ayah tiri, ayah kandung itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Aduh. Seperti itu sih. Baik, jadi harus diwaspadai Mbak ya. Betul, karena efeknya ke psikis anak ke depannya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu akan menjadi perbuatan berulang. Yang saat ini menjadi korban, suatu saat dia bisa menjadi pelaku. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena pada dasarnya anak itu merupakan peniru ulung. Iya. Jadi dia jago banget buat niru, apalagi tingkah laku orang tua, gimana orang tua, orang terdekat lah ya. Karena anak itu pasti setiap harinya kumpulnya sama keluarga. Jadi yang menjadi role model mereka, ya orang-orang yang ada di keluarga itu. Itulah kenapa sering banget ada tindak pidana yang muncul backgroundnya orang tua mereka. Waduh, Seperti itu Kak Dini. itu Mbak ya. Baik, nih selanjutnya nih Mbak, terkait dengan tindak pidana yang biasa diterima oleh anak atau dilakukan oleh anak ini Mbak misalnya. Itu yang sedang viral akhir-akhir ini itu adalah kekerasan seksual pada anak gitu Mbak, yang harus kita waspadai dan cegah bersama-sama gitu Mbak. Nah, boleh nggak Mbak Sally untuk menyebutkan kepada kita semua gitu, apa aja sih contoh dari kekerasan seksual pada anak gitu? Oke. Jadi pelaku kekerasan seksual itu bukan hanya dari orang dewasa.
Sekarang anak melakukan kekerasan seksual kepada anak itu banyak Kak Dini ya. Kenapa seperti itu? Sekarang Kak Dini tahu sendiri, media sosial tuh, macam-macam bisa kita lihat di sana ya. Mulai A, B, C, apapun bisa kita lihat. Nah, anak sekarang kecenderungannya main gadget. Iya, bener Orang banget. tua main gadget. Gimana orang tua mau pantau anak-anaknya kan? Iya, bener. Jadi, menurut saya media sosial itu bener-bener kalau nggak dipantau sama orang tua, bisa itu dijadikan contoh buat anak-anak. Sekarang kan, banyak banget anak yang meniru di media sosial tadi tuh Kak Dini. Itulah kenapa kekerasan seksual itu sering muncul. Dan juga hawa nafsu anak zaman sekarang itu, karena ya itu tadi Kak Dini. Dia bisa mengakses apapun dari media sosial. Iya, seperti itu Mbak ya. Waduh, bahaya banget ya berarti media sosial Mbak ya kalau tidak disertai dengan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua. Betul. Begitu. Terus juga Kak Dini, sekarang kan media sosial tuh sekali klik bisa share, hal-hal yang kayak itu juga. Kadang menurut mereka ini candaan Kak Dini, tapi akhirnya sama mereka diposting. Nah, itu juga bisa melanggar UU ITE. Menyebarkan misalkan ada temennya mandi iseng mau divideoin, nangkep orang lagi berbuat mesum divideoin, di share, dia sudah bisa kena undang-undang ITE Kak Dini. Waduh. Nah, saya lupa tadi terkait diversi. Iya. Nggak semua tindak pidana tuh dapat didiversi Kak Dini. Nah, yang nggak bisa diversi itu apa tuh Mbak? Yang nggak bisa didiversi itu kalau ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun. Oh, berarti nggak semua tindak pidana itu bisa didiversi Mbak? Betul, Iya. kalau ancamannya lebih dari 7 tahun itu pasti mau nggak mau kita harus melakukan proses persidangan, penuntutan. Namun tetap memperhatikan sistem perlindungan pidana anak, jadi terkait penahanannya, hari sidangnya juga diperhatikan. Nah, berbicara tentang anak, kan tadi saya bilang, biasanya nggak hanya orang dewasa nih yang melakukan perbuatan pidana, dan anaknya korban, enggak. Anak menjadi pelaku tindak pidana itu juga bisa. Nah, makanya yang dapat diversi itu yang itu Kak Dini. Nah, kalau si anak ini melakukan tindak pidana, kita kerjasamanya sama Bapas. Bapas ini nanti mengeluarkan namanya litmas. Nah, litmas itu yang menjadikan dasar pertimbangan, bukan semata-mata dasar untuk kita menentukan penuntutan, bukan. Tapi pertimbangan penuntut umum untuk menentukan hukuman kepada anak. Nah, more information terkait lapas anak ini berbeda sama lapas umum Kak Dini. Seperti itu ya? Lapas anak ini namanya LPKA. Kalau di Lombok ini adanya di Lombok Tengah. Cuma satu-satunya Mbak ya? Satu-satunya di Lombok Tengah. Nah, LPKA ini sistemnya nanti di sana itu kayak gimana perlindungan anak, pendidikan anak tetap harus dijalankan di situ. Nah, untuk hukuman anak nggak melulu juga harus masuk LPKA. Ada juga nanti yang harus ke LPKS, ada juga yang dikembalikan ke orang tua. Baik. Tuh. Oke, wah, semakin menambah wawasan dari saya dan para pendengar sekalian, Mbak ya. Tadi kan kita berbicara tentang anak sebagai pelaku. Iya. Anak sebagai korban itu juga kita perhatikan. Kita bekerja sama dinas sosial. Di dinas sosial itu ada namanya pekerja sosial. Jadi setiap kali kita menghadirkan anak korban ini sebagai saksi, kita juga harus bekerja sama dengan dinas sosial. Dia harus didampingi dari pekerja sosial ini. Nah, pekerja sosial ini juga mengeluarkan sebuah hasil penelitiannya dia, karena dia kan juga mewawancarai korban, gimana melihat kondisi korban itu di dalam laporan sosial. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan kami dalam menentukan tuntutan. Jadi kalau anak pelaku kita kerjasamanya sama Bapas, kalau anak korban kita komunikasinya sama dinas sosial. Wah, seperti itu Mbak ya. Baik, nah tadi kan berbicara tentang anak-anak nih yang tidak berhasil tindak pidananya itu dilakukan diversi, otomatis ke persidangan kan Mbak ya. Betul, nah masuk ke persidangan. Itu selaras dengan pernyataan mitos tadi di awal Mbak, bahwa anak korban ataupun anak pelaku itu tidak bisa memberikan pernyataan yang valid di persidangan. Nah itu boleh nggak dikupas lebih dalam lagi Mbak? Jadi sebenarnya anak itu gimana cara kita melakukan pendekatan sama anak itu Kak Dini. Ketika anak itu menjadi pelaku,
kan kita sudah melalui bapas, kita ngobrol dari hati ke hati biasanya. Karena anak itu bukan cenderung berbohong. Kalau kita udah deket sama anak, apapun pasti dia akan ceritakan. Kemudian dalam peradilan pidana anak, kita sebagai APH atau aparat penegak hukum, dalam proses persidangan itu kita nggak memakai atribut seperti kita persidangan pada umumnya, pakai toga lah, kita pakai baju biasa. Jadi menciptakan suasana yang kekeluargaan lah sama anak. Dari situ kan anak merasa, oh aku nggak sedang diadili nih, aku sedang ditanya-tanyain aja. Jadi di situ dia bisa mengungkapkan apa adanya. Nah, kalau anak sebagai korban nih, kadang dia kan takut kalau ada pelaku. Nah, kalau dia merasa takut, pelaku ini kita suruh keluar dulu Kak Dini. Itu menjadi tips-tips seperti itu. Selain didampingin oleh Peksos, orang tua juga kita minta untuk dampingin anak korban. Kan namanya anak korban biasanya penghutang dan lain-lain. Seperti itu Kak Dini. Wow, seperti itu Mbak ya. Betul. Selanjutnya nih Mbak, terkait dengan peran Mbak Celi nih sebagai seorang jaksa. Nah, itu kan banyak masyarakat yang hanya mengetahui bahwa jaksa itu tugasnya hanya menuntut saja begitu, Mbak. Nah, sepengalamannya Mbak Seli nih, menurut Mbak Seli, apa sih peran jaksa dalam memastikan bahwa anak korban itu benar-benar pulih, bukan hanya perkara itu selesai di persidangan gitu, Mbak? Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi Kak Dini, kita tetap koordinasi sama dinas sosial karena pada dasarnya yang memiliki kemampuan untuk memantau perkembangan anak ini adalah teman-teman dinas sosial. Jadi setelah persidangan pun kami kadang juga masih nanya gimana perkembangan anak ini. Nggak secara resmi pun kadang dinsos ngasih tahu ke kita. Ini gini loh gitu. Nah, di awal tadi juga sudah disebutkan terkait pelaku tindak pidana atau kekerasan seksual itu adalah orang terdekat. Yang mana saya tadi sebut ayah kandung juga bisa. Benar. Nah, ketika ayah kandung menjadi pelaku dari kekerasan seksual, dinas sosial bersama-sama dengan jaksa pengacara negara itu bisa mencabut perwalian dari orang tua kandung, khususnya ayah dari anak yang telah dilakukan sebagai korban lah bahasanya kita itu tadi. Jadi setelah putus, jaksa penuntut umum tentunya berkoordinasi dengan jaksa pengacara negara yang ada juga di Kejaksaan Negeri Lombok Timur ini nih. Kemudian jaksa pengacara negara ini berkoordinasi dengan dinas sosial untuk melakukan pencabutan perwalian dari ayah kandung itu tadi. Itu sedikit informasi aja Kak Dini. Ya semoga bergunalah ke depannya. Pasti berguna dong Mbak. Nah selanjutnya nih Mbak, selama Mbak Seli menangani perkara anak, ada nggak sih momen yang paling tidak terduga gitu yang pernah Mbak Seli alami? Ada. Apa tuh? Anak diajak nyuri sama bapaknya. Waduh parah banget sih Mbak. Iya, karena itu hal-hal yang anak peniru yang ulung itu tadi. Pasti anak itu meniru tingkah laku orang tua. Makanya di situ peran orang tua itu sangat penting untuk mendidik dan memantau tumbuh kembang anak itu tadi Kak Dini. Iya benar sekali Mbak. Nah terakhir nih Mbak, sebelum kita menutup podcast Rinjani pada episode kali ini, jika Mbak Seli bisa berbicara langsung kepada para orang tua di seluruh Indonesia, apa satu pesan yang paling dan ingin Mbak Seli sampaikan tentang perlindungan anak? Kalau pengen saya sampaikan panjang ya Mbak Dini ya. Iya. Tapi pada dasarnya keluarga itu harus memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena keluarga khususnya orang tua merupakan sejatinya ini guru dalam hidup. Guru pertama anak adalah orang tua, bukan guru di sekolah. Jadi orang tua harus memberikan nilai-nilai atau contoh-contoh yang baik. Kemudian saat ini kan media sosial nih banyak, segala sesuatu bisa kita dapatkan dari media sosial kan Kak Dini ya. Di situ harus orang tua itu harus memberikan contoh, mengedukasi terkait nilai-nilai yang ditonton oleh anaknya, mana yang baik, mana yang tidak. Nah, disitulah peran orang tua yang sangat vital. Karena pada dasarnya anak adalah peniru yang ulung, jadi orang tua juga harus memberikan edukasi terhadap apa yang telah ditonton untuk anak. Oh seperti itu. Waduh,
Luar biasa nih Mbak Sally ya. Terima kasih banyak Mbak Sally. Thank you Kak Dini. Aduh, sudah menyempatkan waktu, terus ilmunya juga sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi semuanya Amin. ini Kak Dini. Iya, sangat bermanfaat, Mbak. Bukan hanya orang tua juga, tapi juga bisa jadi pembelajaran buat anak Indonesia. Kalau anak melakukan hal-hal yang dikiranya cuma main-main, bisa loh dijadikan tindak pidana. Baik, mungkin cukup sekian ya Mbak episode podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak Mbak Sally. Terima kasih Kak Semoga Dini. lancar selalu Iya, amin. selalu pekerjaannya. Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Adiaksa yang telah setia mendengarkan sampai akhir pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.